jangan lu pilih studio piercing karena harganya yang murah. Karena harga yang murah nanti efek ke depannya kalau tindikan lu bermasalah, lu bakal keluar biaya yang lebih mahal lagi. Buat di telinga. Iya. Di telinga itu satu daun telinga lo itu bisa gua pasang 16 tindikan. 16 tindikan dengan namanya beda-beda. Namanya beda-beda. Mulai dari Bisa disebutin? yang paling standar itu orang yang paling banyak orang pakai itu namanya lob. Ya posisinya di daun telinga, di cuping daun telinga. Biasanya di semua perempuan dari kecil itu mereka dipasangnya itu di lob piercing namanya. Tindikan di cuping atau di daging daun telinga. Tapi di daun telinga itu pun nggak masih satu kan? Iya, di daun telinga itu aja bisa 2, 3 bahkan lebih, tergantung anatomi telinganya masing-masing, gitu kan. Ada yang dia punya daun telinganya tipis, kecil, ya nggak bisa banyak-banyak juga, mungkin 1 atau 2 gitu. Tapi di beberapa orang yang punya bentuk daun telinga atau cuping telinga yang lebar, itu bisa dipasang 3, 4, bahkan 5, 6 juga bisa. Tapi itu istilahnya sama kan, di lobe piercing. Lobe piercing, terus kalau ke atasnya lagi namanya upper lobe. Nah, gitu. Lobe dan upper lobe. Selain itu, nah, naik ke atas lagi kita sebut namanya helix. Ya, helix atau tindikan tulang rawan. Tindikan tulang rawan. Masuk ke dalam sini beda lagi namanya. Ada yang sebelah sini ada yang namanya tragus. ya. Terus di dalam sini ada yang namanya dite, ada yang namanya rook, terus ada kalau lu pernah lihat tindikan yang Tembus itu ya? ya di sini dan sini panjang antingnya itu industrial. Banyak sebutan. Kalau buat di daerah telinga ini yang paling sakit tuh di bagian mananya ya? Nah, kalau untuk tindikan di telinga itu biasanya semakin ke atas tindikannya itu semakin sakit. Semakin ke atas tindikannya semakin sakit dan penyembuhannya semakin lama. Karena apa? Karena semakin ke atas itu suplai darah yang diterimanya itu semakin sedikit. Semakin sedikit suplai darah yang kita dapat, penyembuhannya akan semakin panjang. Karena darah itu yang membantu proses penyembuhan luka. Makanya kenapa kalau orang-orang tindik di bagian cuping, di bagian daun telinga itu sembuhnya lebih cepat karena suplai darahnya itu lebih banyak daripada yang di atas-atas. Karena udah masuk tulang rawan begini, dia suplai darahnya sedikit. Kalau sampai ada dilihat di bagian kuping dalam ini tuh apa namanya ya? Di sini tragus ya kita sebutnya tragus. Nah, itu apakah dari mulai tingkat kesulitan atau tingkat kesakitan lebih sakit di sini atau yang tadi di atas itu? Justru kalau rasa sakit mungkin kebanyakan orang bilang yang di atas ini, di helix atas, bagian atas ini lebih sakit daripada tragus. Gitu. Mungkin gara-gara suplai darah tadi lagi ya? Ya, itu pasti pengaruh. Bisa aja, itu bisa. Gue tuh sering dapat permintaan dalam satu sesi itu bisa 3, 4, bahkan 5 gitu. Tapi tetap kita harus sesuaikan dengan anatomi telinganya, mendukung atau enggak gitu kan. Terus kita juga kalau misalkan dia mau tindik di bagian tulang rawan lebih dari 1, kita selalu gua saranin sebaiknya dilakukan di satu telinga aja, bukan di 2 telinga kiri kanan gitu. Karena apa? Kita harus sisain satu bagian telinga untuk posisi istirahat, baring, tidur, angkat telepon. Biasanya kalau usia tindikan di bawah 1 tahun itu kemungkinan untuknya lebih tinggi. Ya. Jadi jangan pernah lo melepas perhiasan lo kalau usia tindikannya di bawah 1 tahun, karena itu ada kemungkinan pasti lubangnya merapat, menyusut atau menutup gitu.
Tapi kalau lubang tindikannya usia lubang tindikannya sudah di atas 1 tahun, biasanya kemungkinan untuk menutupnya itu lebih kecil. Oke. Tapi ada kemungkinan Tetap itu ada kemungkinan. Itu kan tergantung individunya masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratain. Kalau misalkan kan kata logikanya nih, meskipun itu nutup, nggak semua ketutup kan? Maksudnya Ada yang benar-benar nutup rapat ada. Ah, Yang benar-benar nutup rapat ada. oke. Kita bicara secara kesehatan, bahaya secara kesehatan tuh nggak ada. Ya. Tapi kalau kita bicara mengganggu, iya. Mengganggu penampilan, iya. Oke. Tapi bahaya untuk kesehatan enggak. Ya, ya. Jadi tidak membahayakan untuk kesehatan kita, tidak membahayakan, tapi mengganggu secara penampilan. Iya. Nah, itu biasanya bisa terjadi karena kesalahan prosedur ya, Iya. atau cara perawatan tindiknya yang nggak benar, atau nggak cocok dengan perhiasan. Itu banyak kemungkinan. Ada 2 pilihan. Lu kalau mau sembuhnya cepat, lu lepasin antingnya. Itu Oke. pasti proses penyembuhannya pasti lebih cepat. Cuman kalau lu lepas perhiasannya, lu akan kehilangan lubang tindik. Oke. Tapi proses penyembuhan luka pasti jauh lebih Lebih cepat. Atau cara yang kedua, lu pertahanin perhiasannya ada di lubang tindik itu, tapi ya lu harus merubah cara ngerawatnya. Oke. Harus berubah cara ngerawatnya. Bersihin sehari 2 kali, jangan sampai kelupaan gitu. Terus lu harus perhatikan juga posisi tidurnya, karena selama ada tindikan baru, sebisa mungkin posisi tidur lu harus di beda telinganya. Kalau lu tindik di telinga sebelah kiri, ya lu harus selama periode penyembuhan tidurnya harus sebelah kanan dulu, termasuk angkat telepon. Oh iya. Terus yang paling sering yang nggak lu sadarin, lu sering nyentuh-nyentuh perhiasan, nah itu nggak bagus banget. Karena iya. bisa kontaminasi tangan yang kotor tuh, jadi lu bisa kontaminasi silang lah. Iya, iya. Jadi tangan lu habis nyentuh meja, habis nyentuh gagang pintu, tiba-tiba lu nggak cuci tangan, habis itu langsung nyentuh tindikan, Karena itu kuman kan lah bisa ya. transfer kuman. Iya, iya. Yang jelas kalau lu mau lukanya cepat sembuh, ya lu tinggal lepas aja perhiasan, tetap lu bersihin, dan itu bisa menyembuhkan lukanya dengan lebih cepat, tapi lu akan kehilangan lubangnya. Tapi kalau lu mempertahankan lubangnya, lu harus lebih ekstra lagi untuk merawatnya. Lu harus berubah cara bersihinnya. Mungkin sebelumnya lu lebih jorok, sering pegang-pegang, ya itu nggak boleh lagi gitu. Yang jelas yang pertama, jangan pernah lu pegang-pegang antingnya, luka tindiknya, jangan pernah menyentuh area tindikan kecuali saat membersihkan. Oh, iya. Nah, yang pertama itu ya, jangan pernah lu menyentuh perhiasan kecuali saat membersihkan. Itu pun lu harus cuci tangan dulu sebelum bersihin area tindikan, lu cuci tangan dulu. Terus yang kedua, harus rutin, rajin bersihinnya. Sehari 2 kali, ya udah, pagi dan malam. Bisa setelah mandi atau sebelum tidur. Nah itu, bersihinnya pakai apa? Bisa pakai air hangat, atau kalau di Piercing Indonesia sendiri kita udah nyediain, kita udah bikin produk khusus untuk bersihin tindikan yang kita sebut Piercing Solution. Oh iya. Nah itu. Tapi jangan pernah lu pakai alkohol, betadine, atau obat-obatan lain, minyak kayu putih, karena gue sering banget ya di beberapa piercer di luar dia merekomendasikan 3 itu, alkohol, minyak kayu putih, betadine. Sebenarnya itu nggak ngebantu proses penyembuhan. Apa San? Earlobe pakai apa? Apa sih? Silver labe titanium, stainless steel. Gitu. Ya udah, di ini aja, di steril dulu. Ya kalau pesan gua sih, kalau lo memang ada niat untuk piercing, ya lo harus datang ke studio yang benar-benar punya reputasi baik gitu. Jangan lo pilih studio piercing karena harganya yang murah. Karena harga yang murah, nanti efek ke depannya kalau tindikan lo bermasalah, lo bakal keluar biaya yang lebih mahal lagi. Itu aja. Dan jangan ya stop lah, jangan pernah lo tindik di pinggir jalan, karena kalau lu tindik di pinggir jalan sudah pasti itu tidak steril. Bagaimana mungkin tindik di pinggir jalan bisa bersih kalau itu lalu lintasnya padat?
Ya. gitu. Ya titik harus ada ruangan khusus yang benar-benar bersih, steril. Maka dari situ lo bisa dapetin titik yang sehat. Udah itu aja. Baik.